Kalau Okta itu lebih ke mindset aku yang kayak lu tuh jangan stuck di situ, lu tuh jangan kalau maju ke sini lu takut. Aku ingat kata-kata Okta dulu di telepon, Beb gini. Nike Beb, just do it. Ya awalnya aku juga kayak harus ya nih tampil, harus ya si cemas-cemas itu kayak hai cemas harus ya gitu-gitu ya. Terus kayak pikir lagi kayak ya udahlah fun juga gitu loh dilakuinnya gitu. Batik, banyak tanya cantik, makin ditanya makin cantik. Hai Batik People, balik lagi ke Batik Podcast. Nah, di episode kali ini aku membawa seseorang yang sebelumnya sudah aku jelaskan dan aku memberitahukan bahwa aku punya partner kan. Nah, hari ini aku bawa partner aku. Siapakah dia? Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda cool ini I love girl from Indonesia. Udah. Nah, ini dia Kak Octavian Kohana. Bukan Konoha ya? Kohana. Yes. Jadi ini dia Kak Okta. Aku manggilnya Kak Okta. Kalau panggilan keluarganya Vian ya. Tapi kalau kamu mau panggil sayang boleh. Tuh kan. Pokoknya kalau podcast kali ini bersama Kak Okta, ini nggak ada yang namanya serius. Jadi kita 90% bercanda. Jadi Kak Okta, Kak Okta ini adalah partner aku di Beautiful. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang kalau family privilege itu bless or pressure. Jadi suatu anugerah atau suatu tekanan buat kita, bener gak? Karena kita ini memiliki background yang sama. Jadi kita memang dua wanita beruntung yang mempunyai privilege ya dari family kita, dari keluarga kita. Kalau aku backgroundnya, keluarga aku punya grosir sepatu sendal. Kalau Kak Okta? Kalau misalnya sebelumnya mungkin pernah seliweran tuh di Instagram FYP kalian atau TikTok ya, aku adalah Cemas, Cece review emas ya yang belum tahu. Jadi memang tokonya di mana? Tokonya oke. Jadi toko aku itu ada di Pasar Citerep ya, nama tokonya Toko Mas Sinar Agung. Oke. Dan itu tuh udah udah lumayan lama dari orang tua aku sebelumnya. Jadi udah hampir 30 tahunan lebih. Mantap betul, 30 tahun. Nah, Kak Okta ini juga sebelum dia kembali menjadi warga negara Indonesia, jangan salah, kecil-kecil gini, kosong-kosong begini, bercanda-bercanda begini, dia adalah lulusan dari UK. Jangan main-main. Jurusannya apa dari UK? Aku kebetulan ngambilnya dulu Law with Philosophy, oke. Terus aku juga di masternya ngambil Commercial Law. Nah, jadi walaupun mungkin kelihatannya aku bercanda kayak gini, kadang aku bisa serius juga, tapi itu sangat minim memang. Mungkin kalau dari 24 jam waktu, ya 30 menit aja lah ya. Karena yang kita tahu memang hidup itu sudah sangat berat. Jadi nggak boleh terlalu serius ya? Enggak. Jadi Kak Okta ini lulusan lawyer ya, hukum, dia ambil hukum. Jadi, kenapa kamu dari UK memutuskan for good balik ke Indonesia? Oke, jadi itu kebanyakan pertanyaan hampir semua orang ya. Karena kan pasti kebanyakan kalau misalnya udah stay di luar, pertanyaannya selalu begini ya mereka. Kok lu balik sih? Bukannya enakan di luar ya gitu. Jujur betul, iya. Apalagi kan waktu itu aku kesana pas lagi masa-masa umur 17-18, terus aku stay lumayan lama. Berapa tahun? 6-7 tahun. Iya, jadi udah gitu. Terus sampai suatu hari lah ya, suatu ketika mama aku nelpon. Waktu itu aku udah beres kuliah, terus aku lagi nyari kerjaan juga memang. Terus mama aku nelpon, terus dia bilang kayak Vian kan, aku panggilnya Vian kan. Vian boleh nggak sih pulang dulu bantuin papi mami lah gitu, karena kebetulan papi waktu itu sakit, jadi nggak ada yang nge-backupin papi mami di sini. Jadi aku pikir oh ya udahlah gitu kan, maksudnya maksudnya pengen memberikan juga lah ke orang tua gitu, karena kan selama ini mereka udah sangat support aku. Ya udahlah beberapa bulan helping parents, ya why not gitu. Terus aku balik helping, udah beres semua, my dad udah recovered juga. Tiba-tiba pas mau balik lagi, COVID happens. Oke, berarti itu 2020 ya? Iya, 2020. Oke. Jadi aku memang balik ke sini tuh 2019, terus ya berarti kurang lebih 1 tahun. Terus aku mau balik lagi, COVID happens. Yang kita tahu kan COVID, ya kita nggak bisa kemana-mana ya. Maksudnya apalagi di luar negeri kan ketat ya? Iya, ketat banget. Aku nggak bisa kemana-mana. Terus aku kayak, oh ya udahlah gitu, dijalanin.
Terus aku masuk ke toko emas segala macem. Terus aku kayak fun juga ya gitu loh. Maksudnya walaupun chaotic, yang kita tahu Indonesia very chaotic ya. Pertama kali aku kesini aku nggak bisa nyebrang, oke, geng. Saya pusing banget ngeliat ini motor segala macem, ini di mana, oke. Tidak beraturan ya. Si teteh ini takut terserempet. Oh asik. Lalu Ya cukup sampai di sana. Terus aku ngerasa ini tapi chaotic banget dan nggak ada sistematiknya. Tapi ya udah. Tapi pas aku jalanin seneng juga ya. Dan yang paling kena di aku adalah ternyata back to family itu ngebuat aku feel whole gitu loh. Gitu kayak feel whole gitu karena pas lagi kayak gitu kan aku ada keinginan ke sana tapi pas aku ngelihat COVID gitu orang mau balik ke keluarganya aja susah. Terus aku ngebayangin kayak kalau that happens to me di kemudian hari ya amit-amit lah ya nggak bakal ada COVID atau apapun nanti ya kita semua sehat. Tapi kalau misalnya sampai ada sesuatu yang lockdown, terus aku mau balik ke family aku dan susah, I think that's not what I want in my life sih. Aku mau dekat sama keluarga aku, terus kayak dekat sama abah, umi, dan saudara-saudara aku. Tuh kan kata gue 90% bercanda. Ya. Mami papi ai, oke. Jadi gara-gara itu ya. Gara-gara itu dan I think it's one of the best decision I've ever had in my life. Kalau orang selalu nanya ke aku, kalau ada chancesnya buat balik lagi gimana? No, big no. Aku suka di kabupaten, ya. Aku orang Cibinong, BTW, ya. Tapi aku suka dengan apa yang terjadi dan aku selalu percaya everything happen for a reason. Asik. Kan? Kosong-kosong ini gak ada isinya. Kata gue gak apa. So bijak aja. Iya kan kalau kamu nggak kesini kita nggak berjumpa. Oh iya, berjumpa, betul. Kalian para batik people penasaran nggak bagaimana sih Abby dan Okta ini bertemu? Jadi suatu hari, jadi aku mengenal seseorang masa lalu di Kak Okta. Jadi dia datang sebagai tamu. Ya awalnya adalah tamu, sering ajak mami, Cici ya. Betul. Itu terus seketika ini beneran. Awalnya Kak Okta adalah berhubungan dengan aku untuk franchise. Jadi awalnya dia adalah franchise aku di Beautiful cabang Sentul. Telepon, kamu percaya nggak percaya? Okta itu adalah orang yang franchise sama aku cuman dalam waktu 2 minggu deal. Kayak disambar petir. Nelfon akhir November, Desember pertengahan oke, Januari kita buka. Gila nggak? Itulah Beautiful Sentul berdiri. Backgroundnya bisa berdiri ya karena itu. Itu sebelumnya tuh gimana sih Beb? Kan kamu udah ada toko emas, terus bisa kepikiran mau join atau ngambil bisnis yang berarti kan ini sesuatu yang baru ya buat kamu ya gitu ya. Itu tuh apa? Karena sebenarnya aku udah tahu, tapi kan batik people belum tahu. Boleh dikasih infonya? Kalau sebelumnya kan berarti itu aku udah jalanin toko emas segala macam, aku enjoy. Tapi ternyata si Okta ini memang cukup ambisius ya. Oke, cukup ambisius juga. Kelihatan sih. Kelihatan sih. Jangan terlalu digituin. Nah, terus akhirnya seseorang dari masa lalu yang mungkin tidak masuk ke dalam masa depan aku. Asik. Cuman Abby tetap ada di masa depan aku di picture-picture gitu ya. Oke, itu buat episode selanjutnya kalau mau aja ya. Cuman ya akhirnya kita bertemu, terus aku cobain segala macam. Terus aku kebesit di pikiran aku, ini fun ya untuk dijalanin gitu loh. Karena kalau misalnya jalanin bisnis itu kan selain memang, ya kita nggak bohong lah ya, semua butuh duit, itu harus cuan, itu udah pasti. Tapi harus yang kita enjoy juga. Karena kalau misalnya nggak enjoy, itu setiap hari misalnya ngelihat kayak pembukuan atau ngerjain kerjaan ya enak banget gitu loh. Berat. Dan sesuatu kecewa-cewaan gini tuh yang menurut aku kayak fun banget ya. Maksudnya kita kayak belajar mengenai kecantikan, kamu pasti lebih paham lah secara teknisnya gitu. Tapi at the same time menghasilkan sesuatu juga gitu loh. Terus aku melihat di Beautiful ini dan everything was really good. Karena waktu itu aku sempat treatment dan mama aku, cici aku dan aku nanya juga ke mereka bagaimana dan mereka bilang kayak everything was so good. Dan kenal sama Kak Abby, ngobrol lebih panjang. Kak Abby tuh orangnya sangat detail, jadi makin aku percaya kayak oke, this is it gitu. Karena again cewek juga kan punya intuition feelingnya. Feeling gitu, kalau cewek mainnya tuh feeling emang ya. Feeling terus aja dimainin. Terus
Walaupun kadang feelingnya suka bobrok. Bisa salah. Bisa salah ya, itu di feeling. Terus aku kayak, udahlah aku kayaknya pengen nge-franchise ini. Terus akhirnya pilih yang di Sentul. Iya, akhirnya Kak Okta buka cabang yang di Sentul di bulan Januari 2022 ya? Iya, 2022, betul. Dan di 2022 juga di pertengahan itu aku juga berpikir kayak aku nih butuh kayaknya partner yang untuk mengembangkan si Beautiful ini sendiri. Karena kan kalian juga tahu ya di cerita sebelumnya aku tuh hampir berarti 4 tahunan ya aku tuh jalanin ini semua sendiri. Dan jujur itu pressure banget buat aku, berat banget gitu. Belum ada Uti, belum ada Kak Okta, pokoknya sendiri. Karena waktu itu semua berbarengan. Begitu Kak Okta join, Uti juga join, terus aku kayak oh gila nih kayaknya udah jadi satu tim yang kayaknya boleh nih kalau kita mau lebih besar lagi, mau lebih berkembang lagi. Terus kebetulan di Salon Bogor juga waktu saat itu kan Bogor lagi banyak guncangan, 2 meter buka lagi, 2 meter buka lagi, jadi gebrakan apa? Jadi aku ajak Kak Okta join dan puji Tuhannya Kak Okta mau berjoin bersama aku di Beautiful sampai sekarang. Dan gitu. kita bertiga menjadi Charlie's Angels. Ya, kita bertiga menjadi tapi kita bertiga ini Kak Uti, Kak Okta dengan Kak Ebi ini punya apa ya? Ciri khas juga masing-masing, pola pikir juga masing-masing, tapi nggak bohong kalau nggak pernah konflik, bener nggak? Pasti selalu pasti, ada aja beda pasti. pendapat, tapi selalu bisa diselesaikan dan ditemukan titik tengahnya. Bener, Kak Okta ini ambisius, dia ini salah satu orang yang banyak merubah diri aku, mendorong diri aku, termasuk Uti juga ya. Kalau Uti untuk apa? Mungkin untuk branding. Kalau Okta itu lebih ke mindset aku yang kayak lu tuh jangan stuck di situ, lu tuh jangan kalau maju ke sini lu takut. Aku ingat kata-kata Kak Okta dulu di telepon, Beb gini. Nike Beb, just do it. Kata-kata dia. Itu selalu Aku langsung gila sih si Okta. Kadang-kadang kan aku juga nggak enak ya, karena Kak Okta ini sudah sibuk dengan dunianya di toko emas. Jujur aja nih, tadi aja sebelum mulai udah langsung gini, Kak, handphone udah silent gitu. Karena kita tahu dia tuh 15 menit berapa. Pokoknya kita pernah pergi kemana? Bukan yang kita nginep sama anak-anak itu. Kita lagi ke villa bareng-bareng. Itu handphone nggak begini wae, ini nggak berhenti gitu loh. Karena sibuk banget. Jadi aku kadang punya rasa kayak aduh ini Kak Okta nih lagi sibuk gak enak ngeganggu. Ternyata salah juga. Ternyata lebih cocok memang bertukar pikiran dengan dia gitu. Maksudnya kayak Beb ini mesti gini-gini. Dia mah labelnya aja kosong. Padahal mah bisa just do it, ini mah just do it gitu ya. Jadi itulah kenapa akhirnya kita jadi berpartner. Nah, kita balik lagi sekarang ke topik kita. Kalau kita ini kan adalah salah satu orang yang beruntung mendapatkan ini ya, privilege ya dari keluarga kita. Nah, kalau aku pribadi gitu ya, aku nggak ngelanjutin memang ke bisnis mama aku di Sendal karena jujur aku agak suka sih, cuman dari dulu dari mudanya tuh aku lebih ke kecewean yang dia cantik-cantik gitu. Jadinya mama aku mengizinkan aku untuk buka si Beautiful itu. For me, sometimes ya pasti itu ada tekanannya gitu ya, karena kan ada rasa tanggung jawab yang harus aku pertanggungkan gitu dengan apa yang udah orang tua aku berikan. Tapi 80% is a bless karena belum tentu orang akan mendapatkan jalan yang bisa aku dapat kayak sekarang gitu. Kalau Kak Okta gimana? Rasanya mendapatkan keberuntungan ya, kesempatan dapat privilege dari family-nya gimana? Kalau ke aku lebih lihatnya tergantung dari perspektif mana sih. Kalau aku selalu bilang family privilege dibilang pressure, kadang aku membutuhkan pressure itu juga. Karena dengan aku terpressure, pasti kita sebagai manusia akan selalu mendorong diri kita untuk menjadi the better version of ourselves. Ya kan? Benar, tapi itu benar. Iya, karena pada saat itu pasti at the back of our mind selalu mikir kayak, ini orang tua kita sudah benar-benar kayak working very hard buat kita, dan memberikan ini semua, otomatis mereka udah ngeset standar buat kita gitu. Masa sih kita sebagai anaknya nggak mau lebih daripada itu gitu loh. Tapi at the same time kan orang selalu bilang ya, kalau misalnya kita mau ngelihat ke atas itu untuk sebagai pacuan, tapi ngelihat ke bawah itu sebagai agar kita selalu bersyukur gitu. Tapi aku selalu bersyukur juga dengan adanya keluarga aku, dengan adanya kalian, Beautiful, kalian tuh kayak support sistemnya aku banget gitu loh. Buat aku kayak
oh aku tuh maunya kayak gini ya, aku tuh maunya kayak gitu ya. Karena kan kadang kalau misalnya support system yang nggak oke juga kayak sulit ya, environment yang nggak oke gitu. Nggak sejalan. Nggak sejalan, iya. Jadi otomatis kalau misalnya mau dibilang secara conclusion, tadi bless atau yang satunya pressure, aku lebih banyak ngomongnya bless sih. Iya pasti sih. Pastilah ya, karena tanpa mereka pun kita nggak ada di titik ini. Di sini. Iya, nggak akan. Pressure-nya tinggi, karena kan kayak tinggi, anak-anak kita kayak kita yang kayak Kak Okta sama aku kan berpikirnya di zaman sekarang. Yes. Kalau orang zaman dulu tuh orang tua kita tuh mikirnya dengan cara mereka di zamannya mereka yang sometimes itu bisa dilakuin di zaman sekarang, tapi kadang nggak bisa ya. Yes. Nah itu kan pasti ada crash lagi, beda pendapat lagi, gitu. Betul banget. Pressure sama orang tua, bekerja sama orang tua tuh lebih berat loh. Parah. Karena kan kayak Kak Okta sama maminya tuh kayak dia kayak maminya kayak menghadapi diri dia sendiri ke anak dia. Begitu juga dengan mama aku gitu kan. Kalau yang aku rasain ya, jadi kayak ya pasti lebih banyak blessnya, tapi pressure-nya juga nggak main-main. Jadi kalau orang bilang dia mah enak, cuman dapat privilege doang dari keluarganya, mohon maaf. Cobain dulu. Jadi jangan dikira kayak gitu tuh dia udah dapat langsung gampang. Itu pressure-nya juga tekanannya tinggi, bro, tiap hari. Gua aja nih sekedar potong poni nih, boleh tanya nih di salon. Namanya anak selalu tetap menjadi anak di mata orang tua. Potong poni aja maunya saya segini, sama dia diseginiin poni saya. Karena buat dia saya adalah tetap seorang anak. Jadi jangan bilang dapat privilege itu selalu enak, tidak ya. Kayaknya itu kembali lagi ke apa ya? Tentang hidup kali ya. Everything that comes to our life tuh selalu ada pros and cons-nya gitu lah. Maksudnya nggak akan selalu dibilang positif terus, negatif terus juga enggak. Betul. Cuman yang bisa kita ambil adalah selalu bersyukur, jalanin yang terbaik. Mau apapun itu, be better than you aja, be better than yesterday you gitu. Kalau aku selalu seperti itu, be better than yesterday you, sama ya itu, just do it. Just do it. Jangan lupa Nike selalu keluar. Nike selalu keluar. Pokoknya apapun itu selalu just do it aja. Gak tau kenapa, karena mungkin yang kayak kamu tadi bilang ada pressure-nya. Jujur ya, orang tua aku tuh tipe yang bukan nge-pressure aku banget. Maksudnya dalam artian adalah bukan yang kayak ngomong, Okta gini, Okta gini. Ya kalau misalnya soal rambut ya sama lah ya. Mama aku pengen aku warnain apa juga kayak tiba-tiba bakal kaget gitu. Dia tapi nggak pernah yang neken aku sampai kayak, misalnya kamu mau cari usaha lain atau apa gitu. Enggak gitu, tapi I can feel it that my parents tuh want me to be the best version of myself juga, gitu. Pastilah, maksudnya aku belum jadi orang tua, kamu udah jadi orang tua dan segala macam. Pasti tanpa kamu sebutin pun kamu mau yang terbaik buat anak kamu. Pasti ya, pastilah dong. kayak gitu. Iya, kalau bedanya itu, kalau maminya Kak Okta tidak terlalu ini, kalau mami Ai. Yes, mami Ai. Mami Ai mantap. Makanya terbentuklah seorang Abby yang seperti ini gitu, dan juga terbentuklah seorang Okta yang seperti ini. Jadi kalau dibilang tadi family privilege itu buat kita berarti adalah sebuah blessing. Yes, sebuah blessing. Itu buat kalian gimana? Coba kalian nanti boleh komen ya. Kalau buat kalian tuh family privilege itu suatu bless or pressure gitu. Kita ngobrolin apa lagi ya? Sebenarnya banyak yang mau diobrolin sama dia nih. Apa ya? Terus gimana? Sekarang nih lagi di zaman-zaman orang kan pada bilang susah uang. Gimana sih dampaknya ke bisnis toko emas sendiri? Oke. Makanya kan jadi cemas ya. Jadi cemas, oke. Tapi cemasnya ini kayak Cece review emas. Kalian harus nonton ya. Gimana itu? Kecegilan aku. Gimana ya, kalau misalnya mau diomongin kan memang harga emas itu sangat berpengaruh dengan politik, tension sekitarnya. Even bukan dari dalam negeri aja ya, dari luar negeri. Correct me if I'm wrong ya, karena aku kalau misalnya secara ekonomiknya I'm not expertise lah di situnya. Cuman ya pasti sangat terpengaruh, apalagi sebelumnya ada isu-isu mau World War III kan, mau Perang Dunia Ketiga. Aku sebenarnya udah siap untuk pindah ke Mars, oke. Aku sudah menyiapkan plan-plan untuk membawa koloni aku. Kamu salah satunya, nanti kita bikin. Tapi ya seperti itu. Terus harganya waktu itu pernah dinaikin banget, kayak digoreng terus tiba-tiba dibanting lagi harganya. Kayak sekarang tuh kemarin aja salah satu titik terendahnya. Terus kalau misalnya orang bilang gimana, waktu itu lagi naiknya banget, memang banyak
penjualan kembali juga kan, karena orang mau ngambil cuannya, Iya, udah pasti kan. Itu berarti mesti stok duit ya? Iya, Karena dia beli, kamu yang beli kan? Iya, Oke. jadi mungkin ini salah satu note kalau bagi orang yang bilang punya toko emas enak itu, sok monggo dicoba dulu gitu ya. Karena saya sudah menyobainya, maksudnya gini, kalau kalian ngelihat secara omsetnya masuk, tapi kan secara harafiahnya ya, uang yang masuk itu adalah uang ibu-ibu atau uang kalian yang kalian titipkan ke kita gitu. Karena pada saat buat muter lagi. Karena pada saat kalian jual nggak mungkin kita bilang tunggu seminggu lagi deh kayaknya atau 2 minggu, nggak mungkin kan. Pasti langsung orang pada saat mau penjualan kita kembali, harus saat itu kan, kita nggak bisa bilang tunggu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomong secara ininya gede, ya oke lah gitu, tapi at the same time pasti ada ya itu kembali lagi ada pressure-nya, kayak misalnya harga emasnya tinggi atau gimana, apakah waktu itu kita pengambilan barangnya lagi harga tinggi atau harga rendah gitu. Terus sekarang juga nggak main-main gitu loh, dengan harga emas yang tinggi, model emasnya semakin cepet ya, aku lihat tuh fast pace banget gitu loh. Tapi kamu, menurut aku di toko emas kamu tuh terbilang fashionnya sih cepet sih, maksudnya kamu segala jenis model dan harganya juga fleksibel kan. Emas kan sekarang harganya 1 gram aja nggak murah ya. Iya, betul. Tapi kamu ada yang 6K, 8K. Aku suka ngeliatin nih cici cemas di TikTok nih. Oke. Jadi menurut aku kamu juga ngikutin gitu, bisa gitu masukin barang-barang kayak gitu ya. Terus menurut kamunya juga kayak menurut kamu, aku juga ngeliat kamu di dunia sosmednya di TikTok, kamu tuh juga ngencengin gitu. Berarti emang di toko emas tuh butuh juga ya sosmed ya? Butuh ya, menurut aku ini mungkin selipan ya, nggak tahu apa, again correct me if I'm wrong, oke. Kayaknya sekarang hampir di semua usaha tuh membutuhkan sosmed kali ya, karena jangkauan kita itu kan pasti pengen lebih luas lagi kan gitu. Otomatis kalau kita nggak di sosmed, bagaimana people will know that you exist gitu kan, ada gitu kamu. Jadi at least ya awalnya aku juga kayak harus ya nih tampil, harus ya si cemas-cemas itu kayak hai cemas, harus ya gitu-gitu ya. Terus kayak pikir lagi kayak ya udahlah, fun juga gitu loh dilakuinnya gitu. Jadi ya udah kayak langsung udahlah, as I said, just do it. Jadi lahirlah cemas. Terus yang kayak kamu bilang susah nggak sih ekonominya? Ya susah, betul. Kayaknya semua orang juga merasakan itu. Dampaknya ya. Yes, tapi buat kalian semua be strong ya. Kita bisa melewati ini, kita bisa. Oke, kita bisa. Cuman ya itu aku bilang kayak, aku mungkin kalau dari aku diakalinnya sekarang, aku ngelihat harga emasnya tinggi, berarti otomatis barang-barangnya mungkin yang aku will pay juga ya, maksudnya worth it to pay. Kayak misalnya aku ada cincin dari mulai 0,5 gram, kemarin dari yang 3 mili juga ada, which is harganya di bawah 1 jutaan kan. Kan kalau misalnya apalagi kita cewek-cewek nih, kita tuh orangnya cepat bosen ya, tidak pada pasangan tapi oke. Terus ini aku perhatiin ya, ini cewek-cewek juga kalau perempuan nih salah satu kebutuhannya ya yang kayak ke salon sama emas. Kalau maksudnya karena kan dia mungkin aksesoris dan lain-lain itu penting ya, kayak anting, kalung, pada suka bosen kayak tadi kita bilang bosen dijual ganti gitu ya. Jadi itu sebenarnya suatu kebutuhan dan relate gitu. Kalau kalian tuh apalagi kuku udah cantik, harus ada emasnya, ya kan, bulu mata udah cantik, pas diginiin ada anting berkilau. Tapi itu memang ternyata cewek tuh gila ya. Pas lagi lebaran apalagi toko emas rame, salon rame, karena pas mau lebaran mau gitu loh, jadi mau pamerin emas, pamerin bulu mata, kuku, cincin. Ternyata berkonek ya dengan toko emas gitu ya. Apa maksudnya emas dengan kecantikan? Ya pokoknya kebutuhan perempuan lah. Betul, wanita memang. Bukan sepenting itu ya, jadi suatu kebutuhan ya buat cewek ya. Tapi believe it or not juga ya, kadang kalau misalnya cewek yang kata kamu udah terbiasa eyelash atau kuku ataupun pakai perhiasan, kalau misalnya kita nggak pakai eyelash ataupun kuku perhiasan tuh suka kosong gitu loh. Iya. Aku nggak tahu sih kalian gimana, maksudnya Uti itu salah satunya. langsung kayak aku nggak tahu sih, kayak kadang kalau misalnya aku kayak belakangan lebih sering make up atau misalnya aku kayak sering banget sekarang pakai anting gitu. Jadi kalau misalnya aku kadang nggak pakai anting, aneh gitu maksudnya. Terus aku suka kayak cemas gitu kalau ini beneran cemas aku. Terus kayak nggak ngerasa aku tuh on point gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemu orang aku bisa kayak jangan lihat gitu, jangan lihat. Ngomong sama aku, perempuan itu harus pakai anting mata kalau bisa, karena itu memancarkan dia punya sinar.
Ya aku juga Bisa kelihatan nggak sih guys? Bisa kelihatan nggak sih guys? Ada Bisa anting kelihatan nggak setitik, terus kayak misalnya kalung juga setitik yang bukan too much banget Iya, ya. Cuman iya, kalau iya. kayak misalnya dulu aku masih zamannya menjadi seorang anak mami. Yes. Jadi kayak, Bi kamu harus pakai anting setitik, pakai leontin setitik. Jadi kamu tuh bercahaya katanya. Bener gak sih? Kak Uti yang suka pakai perhiasan tuh Yes. hampir nggak pernah lepas di sini. Pokoknya Iya. ada terus. Kalau aku nggak pernah ganti-ganti, aku orangnya monoton. Ini aja gitu. Ini Tapi aja. kamu selalu memberikan warna kepada hidup aku. Oh iya baik bener. Warnanya warna apa nih? Selalu yang indah-indah, oke? Selalu yang indah-indah. Jadi itu suatu kebutuhan ya. Jadi batik people, kalian cewek-cewek yang butuh beli emas jangan lupa nih. Sinar Agung di Citerep. Gitu. Kalau yang butuh kuku, ke Beautiful. Kalau yang butuh kuku kalian bisa ke Beautiful, cabang Bogor, cabang Sentul dan juga cabang Cibinong. aku sebelum ini aku mau nanya nih ya. Kan tadi seperti yang kita ngobrol ada family, apakah itu pressure ataukah itu bless? Oke, mungkin kamu bisa sharing sedikit gak sih? Aku nih ya sebagai single woman, terus aku sekarang bekerja kan ya, maksudnya aku bekerja. Terus kalau misalnya kadang orang, jujur lah ya kita tinggal di Indonesia tuh ada spektrum pikiran yang dimana kayak ini orang tuh belum nikah ya, ini orang tuh gini ya gitu. Oke lah pokoknya fast forward anyway. Terus aku berpikiran kayak sempet kebesit di aku kayak bisa gak sih sebenarnya kalau misalnya aku itu stay bekerja tapi aku tetap ada family, tetap ada anak. Kayak kamu maksudnya kayak ngebagi waktunya tuh kayak gimana gitu karena apakah working mom itu gimana gitu maksudnya ngerti gak sih? Mungkin sharing aja kali ya. Boleh aku sharing sedikit sebelum kita closing ya. Jadi kalau kita mempertanyakan karena dia masih single dan aku kebetulan sudah punya keluarga, itu bisa banget dibagi waktunya karena kan anak kita juga tumbuh besar, ada waktu dia sekolah, enggak. Jadi yang pasti sebagai mama kita nggak boleh lupa kalau kita punya tanggung jawab untuk anak dan suami di rumah. Yes. Jadi kalau kayak aku pagi aku selalu udah siapin urusan anak aku sekolah dan aku selalu antar dan jemput. Kalau memang ternyata jemputnya agak susah, Uti tolong jemput, Oma tolong jemput gitu ya. Jadi kalau memang aku lagi nggak bisa banget aku minta tolong seseorang, tapi aku juga nggak meninggalkan gitu. Jadi tetap pulang. Batas aku pulang kerja tuh paling malam tuh jam 7 gitu. Jadi aku pulang aku udah sama anak dan juga sama suami gitu. Kalau sama suami tipsnya buat aku nih yang sudah menikah ya, dengarkan sayang. Kalian sebagai pasangan suami istri itu butuh waktu untuk berdua. Bukan cuma bertiga, kalau aku anaknya satu jadi bertiga ya. Tapi perlu waktu di mana kamu dengan suami kamu itu berdua aja. Bukan berdua yang gimana, tapi maksudnya buat kita sharing, ngobrol. Ada me time-nya lah ya, tetap maksudnya. Sesekali itu perlu untuk membangkitkan gelora asmara gitu kan. Dan itu aku lakuin. Makanya aku selalu punya waktu sama anak. Misalnya kalau Sabtu aku pergi sama suami aku, Minggu udah kewajiban aku pergi sama anak aku. Betul, Tapi kalau pergi sama suami sekarang sih aku udah nggak begitu terlalu sering ya, karena udah tua juga gitu. Jadi kamu jangan takut untuk berumah tangga. Jadi ibu rumah tangga, punya keluarga bukan halangan, tetap kita menjadi seorang entrepreneur atau apapun itu ya, wanita-wanita di luar sana. Tadi kan kita ngebahas tentang family privilege itu pressure or bless. Jadi kesimpulannya dari Kokta itu apa untuk para batik people? Kalau misalnya dari aku itu bless ya. Dan aku mau ingetin buat kalian semua, untuk kita semua para wanita, para laki-laki juga boleh ikut, oke? Be like a diamond. Semakin terkena tekanan, semakin bersinar. Semakin bersinar. Oke. Jadi jangan pernah mungkin merasa kalau dapat family privilege tuh itu pressure. Pasti selalu ada blessnya. Bless in disguise, oke? Nah, kalau buat Kak Ebi sendiri mungkin aku ada dua aku mau minta dua kesimpulan dari Kak Ebi karena menurut aku ini penting banget ya. Yang pertama, apakah family privilege itu pressure or a bless? Sama yang kedua adalah pesan untuk para wanita di sana yang baru mau memulai menjalani kehidupan rumah tangga tapi seseorang yang working mom ya, as they say. Ya buat aku udah pasti family privilege itu adalah bless karena yang kayak tadi aku bilang sebelumnya, gak semua orang bisa dapetin kesempatan seperti aku. Jadi aku juga harus
berjuang dan menunjukkan tanggung jawab untuk apa yang udah aku dapatkan dari my family. And then buat perempuan-perempuan di luar sana yang punya keluarga, yang punya anak, yang punya suami, jangan pernah takut untuk bersinar, untuk lebih mau usaha atau mau usaha dari rumah atau dari itu jangan jadi halangan karena kalian tetap bisa membagi waktu kalian untuk anak dan keluarga kalian gitu. Oke, Batik People, thank you. Nanti kita jumpa lagi di next episode dengan tamu yang lain. Kalau mau tamunya aku lagi boleh. Tapi mungkin obrolan yang lain tik. Oke. Sampai ketemu next episode. Dah.